Terus aku coba share ulang. Masih loading ya? Coba. Tulisannya betul sih. Your screen share is loading gitu. Coba aku stop share. Hmm. Oke, mau ditunggu ya teman-teman. Wow. Ini nggak ada. Masih muter. Udah. Yang Miss, Ternyata dari tadi aku ngomong itu headsetku aku colokin ke HP. Ya, sorry. Nah, sekarang udah bisa lihat screenku ya semuanya. udah bisa. Oke, udah. Kita kayaknya harus berdoa dulu ya. Semoga sampai nanti itu tidak ada kendala lancar gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kembali. Nah, ini adalah daftar materi sampai materi kelas 9. Jadi nanti selama kelas 9 matematika yang kalian pelajari itu ya ini. Dan kalian sudah belajar, kemarin udah kita review separuhnya. Sampai bilangan dan deret. Nah, kalau menurut Kayla, sebelum nanti lomba hari Minggu nanti, dari bab 10 sampai bab 20 mana yang menurut kamu masih perlu dibahas? Yang kamu masih banyak Peluang. bingung? Peluang, oke, peluang. Ada lagi selain peluang? Peluang. Yang Oke. meneruang sisi lengkung itu yang kayak Oh, gimana? Bang Ruang sisi lengkung itu yang kayak
kubus maaf bukan, kerucut, tabung kayak gitu. Peluang. Peluang. Oke. Nah, sip. Peluang itu one of my favorite ini materi di matematika. Karena sebenarnya peluang itu materinya nggak sesusah itu. Nah, jadi hari ini kita akan selesaikan dulu materi peluang sebelum nanti kita akan banyak latihan soal. Aku download dulu ya materi peluang. Hmm. Oke, aku downloadin dulu ya. Wait. Oke, aku lagi membuka ini open board untuk kita akan bahas terlebih dahulu materi peluang. Wah, no. Masih loading. Aku sudah start share screen. Nah, masih loading. Sekarang teman-teman sudah lihat screenku. Kita akan belajar tentang materi peluang. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang kata peluang, aku mau tanya dulu nih. Biasanya kalian udah pernah dengar belum kata peluang? Terus pernah dengarnya itu di mana? Contoh, aku tanya ke Kaila deh. Kaila udah pernah dengar kata peluang di kehidupan sehari-hari? Contohnya di apa? Udah. Di mana Peluang. contohnya? Peluang apa? Kayak kalau mau masuk SMA bagus itu peluangnya lebih kecil. Kayak gitu lah, Kak. Oke, oh iya, Waktu lihat mau dan masuk SMA, betul. Peluang diterimanya besar atau tinggi atau kecil gitu ya. Oke, betul. Satu lagi, aku mau tanya ke Hilmi. Kalau anak cowok biasanya beda nih. Pernah dengar kata peluang, Hilmi? Terus dengarnya di mana? peluang kemenangan suatu tim. Sip, itu yang aku maksud. Peluang kemenangan suatu. Biasanya tim bola. Eh, Tim ini berpeluang memenangkan pertandingan nanti malam sebesar berapa. Jadi gini, peluang itu ada dasarnya adalah ilmu tentang ketidakpastian. Ini unik.
Karena kalian mengenal bahwa matematika itu kan sesuatu yang pasti. 1 tambah 1 ya 2. 3 tambah 3 ya 6. Nah, sedangkan kita akan membahas bab unik di matematika yaitu peluang. Yang namanya peluang itu kan sesuatu yang tidak pasti. Contoh, peluang diterima di SMA, misalnya peluang diterima di SMA X, namanya peluang itu kan berarti belum tentu terjadi. Bisa diterima, bisa enggak. Apalagi yang dicontohin Hilmi tadi, peluang klub bola memenangkan suatu pertandingan. Ya artinya kan baru sebatas peluang, belum tentu menang dan belum tentu kalah. Nah, kita di ilmu ini, di bab ini, kita akan menarik sesuatu yang awalnya tidak pasti, tapi akhirnya bisa dihitung di matematika. Padahal matematika itu ilmu pasti. Nah, ini namanya peluang. Oke. Peluang itu tidak lepas dengan yang namanya percobaan. Ya, jadi karena hasilnya tidak pasti, jadi yang kita lakukan itu namanya percobaan. Misal, untuk mengetahui tadi peluang apakah tim ini akan memenangkan pertandingan atau enggak, itu kan berarti dilihat dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Datanya itu berasal dari percobaan-percobaan yang dilakukan. Jadi ini percobaan adalah usaha untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Contoh di sini ada percobaannya itu melempar uang logam. Maka akan ada 2 kemungkinan. Logam itu kan bisa dapat, ini aku contohin cermin aja ya. Tapi kan aku nggak on cam ya. Nah, katakanlah di sini itu ini uang logam ya teman-teman. Nah, ini uang logam, ini sisir aku sih. Jadi kalau kalian melempar ini, itu kan berarti ada 2 kemungkinan ketika dia jatuh. Apakah yang muncul itu gambar atau angka. Nah, itu namanya percobaan. Kayak tadi, percobaan yang menghasilkan kemungkinan. Ya, percobaan mendaftar SMA. Kan ada 2 kemungkinan kan, apakah dia akan diterima ataupun dia akan tidak diterima di SMA itu. Itu namanya percobaan. Terus di sini ada ruang sampel. Ruang sampel itu adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kayak ini kalau melempar uang logam itu ruang sampelnya ya bisa muncul gambar atau muncul angka. Nah, terus kalau misalnya audioku mulai nggak jelas, bisa silakan confirm ya teman-teman. Nah, terus kalau yang namanya titik sampel itu adalah semua anggota ruang sampel. Jadi yang melempar uang logam tadi, titik sampelnya ya apakah dia muncul gambar, muncul angka itu juga merupakan titik sampel. Jadi kemungkinan yang akan terjadi, satu kemungkinan yang akan terjadi itu namanya titik sampel. Semua kemungkinan yang akan terjadi itu namanya ruang sampel dan banyaknya anggota sampel itu adalah NS. Ya, N itu jumlah, S itu sampel. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan ruang sampel, jadi kuncinya ya di peluang, sebelum kita membahas peluang, peluang itu sebenarnya apa sih? Ya, peluang suatu kejadian itu adalah eh, di antara semua kemungkinan berapa kejadian yang memenuhi ketentuan. Contoh, kalau misalnya peluang ketika angka dilempar, peluang akan muncul gambar. Peluang muncul gambar. Nah, kejadian yang memungkinkan muncul gambar itu kan 1. Nah, terus padahal total kemungkinan ada berapa? Ada 2. Bisa muncul gambar, bisa muncul angka. Maka peluang akan muncul gambar itu 1/2, setengah. Jadi sama-sama 50-50 atau 50-50. Kalau di matematika yang kalian hitung nanti seperti itu. Nah, makanya penting banget di matematika kita harus menentukan ruang sampelnya. Contoh, aku mau tanya, kalau misalnya kita melempar sebuah dadu, ruang sampelnya atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul itu berapa aja? Tolong dijawab, Zilda.
Kalau melempar dadu, ruang sampelnya berapa, Dida? Yulda. Ruang sampel. Iya, kalau kamu melempar dadu itu kemungkinannya bakal dapat apa aja? Bisa muncul angka berapa aja kalau melempar dadu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus tahu ruang sampelnya dulu. Jadi kemungkinan apa saja yang akan kenapa ketawa? Kemungkinan apa saja yang akan muncul ketika kalian melempar dadu. Terus peluang itu apa? Ya peluang itu adalah jumlah yang memenuhi ketentuan. Misalnya peluang muncul angka genap. Peluang muncul genap. Ya udah, kalau peluang muncul genap, kita tinggal cek angka genapnya ada berapa aja. Ada 2, ada 4, ada 6. Berarti ada 3 kemungkinan yang memenuhi. Terus habis itu eh, dibagi seluruh kejadian yang mungkin. 6. Nah, berarti peluang muncul angka genap itu adalah setengah. Jadi rumus peluang, inti dari rumus peluang itu adalah peluang A, misalnya peluang kejadian A itu adalah banyaknya N memenuhi A, ya banyaknya kejadian yang memenuhi A. Misalnya tadi peluang munculnya angka genap, berarti kita cari mana kemungkinan-kemungkinan tadi yang memenuhi bahwa hasilnya itu genap. Oh ternyata ada 3 angka, 2, 4, 6. Dibagi N total. Nah, konsep pertama peluang itu adalah ini. Dan makanya untuk bisa mengidentifikasi mana sih N yang memenuhi, mana sih N total, harus bisa membuat ruang sampel. Nah, kuncinya di situ. Nah, contoh, kalau betul kata Zilda tadi, kalau melempar dadunya itu cuma satu, maka peluangnya, ruang sampelnya itu ya hanya angka 1 sampai angka 6. Tapi kalau melemparnya 2 buah dadu sekaligus, berarti kan dadu pertama bisa 1 sampai 6. Dadu kedua itu kan juga bisa muncul 1 sampai 6. Makanya ada 36 kemungkinan. Ya, ada 36 kemungkinan dadu yang akan muncul ketika kita melemparkan 2 buah dadu. Sekarang aku tanya ke Kaila. Aku mau tanya Kai, kalau kita melemparkan 2 buah dadu, berapa peluang angka yang muncul itu sama? Jadi kayak satu-satu dan seterusnya. Berarti ada berapa kejadian? 6. 6. Apa aja tuh Kai? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Betul. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, peluang 2 angka sama itu kejadian yang menghuni 6 dari total 36 kemungkinan. Jadi artinya peluangnya itu adalah kita sederhanakan jadinya 1/6. Nah, ini adalah konsep peluang. Makanya peluang itu maksimal 0 sampai 1. Ya, peluang itu walaupun disajikan dalam pecahan, tapi maksimal itu nilainya itu 1, minimal itu 0. Kalau kejadian itu peluangnya 0, artinya itu adalah kejadian yang mustahil. Ya, contoh, ada nggak sih kejadian yang mustahil? Hmm, ya, tentu ada gitu ya. Misalnya, eh, peluang setelah hari Kamis, besoknya hari Sabtu. Kan itu kejadian yang tidak mungkin. Setelah hari Kamis kan besoknya hari Jumat. Berarti kejadian yang seperti itu peluangnya 0. Terus ada nggak kejadian yang peluangnya 1? Kalau 0 ya, peluang itu besarnya itu selalu 0 sampai 1. Kalau 0 itu pasti mustahil atau tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu pasti terjadi. Contoh, besok adalah hari Rabu. Nah, itu peluangnya 1. Karena kan kejadian itu pasti terjadi. Jadi, kalian nanti kalau ditanya peluang, terus ketemu jawabannya 4. Peluangnya 4 atau peluangnya 5. Nggak mungkin. Peluang itu selalu di antara 0 dan 1. Itu tentang peluang. Nah, atau membuat ruang sampel itu selain dari tabel, itu kalian juga bisa buat lewat
Ini namanya diagram pohon. Nah, lewat diagram pohon kayak gini. Jadi, oh dadu 1 itu kemungkinannya ada 6 kan, 1 sampai 6. Terus setiap kemungkinan yang dadu 1 tadi bisa dipasangkan dengan kemungkinan dadu kedua 1 sampai 6 lagi. Nanti hasilnya sama gitu. Ini contohnya gini, kayak misalnya nih, eh, ruang sampel ketika kita melempar 3 buah koin. Oke, 3 buah koin. Nah, pertama, kalau melempar 1 koin, itu kita kan ada 2 kemungkinan. Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kita tulis dulu. Ini koin 1. Terus koin kedua sama, kita juga bisa muncul angka dan muncul gambar. Jadi ini kita pecah lagi. Angka dan gambar. Terus koin yang G sini juga ya, angka dan gambar. Ini baru koin kedua. Sekarang koin ketiga. Kita ada kemungkinan 2 lagi, angka dan gambar, angka dan gambar. Terus di sini juga angka dan gambar, angka dan gambar. Kalau kita runtut gitu ya, berarti ini ruang sampelnya. Jadi ketika kalian melemparkan 3 buah koin secara bersamaan, maka kemungkinan yang akan muncul itu pasti ini. Bisa A atau angka semua. Ya, tinggal diurutin. A, terus A, terus A. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Bisa juga A, G. Lanjut yang kedua. Terus A, G, A. Terus A, G, G. Ini baru 2 kemungkinan. Baru 4 kemungkinan. Mas yang bawah itu juga bisa. Tinggal kita rinci lagi. Contoh, aku mau minta tolong Nirwan. Nirwan tolong dibantu bacain yang ruang sampel yang kedua ini. Apa aja urut dari G terus Maksudnya, Mas? ini. Jadi ini kan kemungkinan ketika kita melempar 3 buah koin, ya kan? Kita buat dengan diagram pohon. Nah, ini koin 1 itu kan ada 2 kemungkinan, muncul angka dan gambar. Koin 2 ada kemungkinan muncul angka dan gambar, kita pecah lagi. Di sini juga kita pecah. Habis itu koin ketiga juga kita pecah lagi kemungkinan angka dan gambarnya. Terus kita baca dari awal. Berarti kemungkinan yang pertama itu muncul angka, terus angka, terus angka. Kemungkinan yang kedua itu angka lagi, tapi selanjutnya gambar. Terus ketiga AGA, AGG. Nah, sekarang bacain yang kedua ini. Berapa aja, Nirwan? Berarti gambar angka-angka, Betul. Terus lanjut. gambar angka gambar. Gambar, angka, gambar. Terus lanjut. Ini G. Itu berarti G. Mm-mm. Apa sih? Saya nggak tahu. Ini G, terus A. Jadi bacanya tetap dari depan. G, G, A, terus tinggal G, G, G. Gitu. Nah, ini adalah 8 kemungkinan. Jadi kalian kalau mau tahu buktinya, kalian lempar aja 3 koin bersamaan. Aku yakin berapapun yang keluar itu pasti 1 di antara 8 ini. Bisa jadi angka semua, bisa jadi angkanya 2, gambarnya 1, bisa jadi gambar semua, dan lain-lain. Nah, contoh soal seperti ini itu biasanya ditanya, peluang ketika kita melempar 3 buah koin, tapi yang diminta berapa peluang kalau munculnya minimal 2 angka. Oke. Nah, minimal 2 angka. Peluang, ingat, peluang adalah kejadian kemungkinan yang memenuhi syarat dibagi semua kemungkinan. Sekarang pertanyaannya, aku mau tanya ke Kaila. Dari 8 kemungkinan ini, mana yang memenuhi syarat minimal ada 2 angka, Kaila? AA Oke, AAA ini memenuhi syarat nggak? memenuhi. Memenuhi, karena kan minimal 2. Berarti kalau 3 boleh ya? Boleh. Terus apa lagi? AA, AAG, AGA, Betul, terus? GAA, Ada lagi? ya Berarti ada berapa? 4 ya? ada
Maka peluangnya ya 4, 4 kan yang memenuhi syarat, dibagi semua kemungkinan, ada 8. Artinya, ketika kalian melempar 3 buah koin, kemungkinan atau peluang akan muncul minimal 2 angka itu adalah 4/8 atau setengah gitu. Ini tentang membuat ruang sampel. Jadi membuat ruang sampel itu penting banget karena untuk tahu dia peluangnya berapa itu kita sangat butuh ruang sampel. Terus ini masih ruang sampel. Nah ini dia ruang sampel dari 3 buah koin. Kurang gede ya, tak gedein dulu deh. Nah ini ruang sampel dari 3 buah koin. Terus habis itu, nah ini peluang ke suatu kejadian, ya kan? Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang memenuhi A, kayak tadi, banyaknya kejadian yang memenuhi dibagi banyaknya ruang sampel atau semua sampel. Terus nilai peluang itu harus terletak di antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya nanti soalnya ABC, terus carilah peluang bla bla bla. Tapi ada opsi 2 atau opsinya 4. Nah, itu jelas keliru karena peluang itu besarnya itu hanya 0 sampai 1. Bahkan negatif juga enggak, peluang itu 0 sampai 1. Terus di sini ada komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Nah, kalau ini kalau frekuensi harapan itu berarti tinggal misalnya nih peluangnya kayak tadi ya, peluang koin dilempar terus muncul minimal 2 angka itu kan setengah. Terus ternyata eh, OVA itu melakukannya sebanyak 80 kali. Ya nggak tahu lah, mungkin OVA lagi seneng lempar-lempar koin gitu. Nah, ini frekuensi harapan itu peluang dikali banyaknya percobaan. Jadi ibaratnya, kenapa? Kenapa? Jadi ibaratnya kalau OVA tadi ngelempar 3 buah koin 80 kali gitu. Misalnya lagi galau nih, belajar apa misalnya, matematika susah banget lempar-lempar koin gitu. OVA ngelempar 80 kali. Maka kira-kira harapan angka yang muncul itu lebih dari 2, ya setengahnya, yaitu 40 kali percobaan. Jadi di matematika, walaupun nanti kejadiannya, misalnya, enggak tuh Miss, aku lempar 80 kali, yang muncul angkanya malah cuma 1 kali, sisanya gambar aja, itu mungkin nggak? Mungkin. Jadi namanya peluang itu kan tidak pasti. Tapi kenapa Miss ini ada frekuensi harapan? Jadi di matematika itu peluang dianggap sebagai nominal yang bisa kita pastikan. Tapi ini tetap frekuensi harapan. Namanya aja harapan. Itu kan frekuensi yang sesuai dengan peluang yang sudah kita tahu. Harapan kan belum tentu terjadi gitu ya. Namanya harapan kan bisa aja meleset. Tapi secara matematika ini sudah dibuktikan. Kalau ngelemparnya cuma 80 kali, mungkin hasilnya nggak akan mendekati setengah gitu. Atau mungkin yang 40 kali nggak kayak gitu kok, yang muncul angka cuma 1 kali kok. Tapi kalau misalnya Ova ngelemparnya sampai 1 juta kali atau 10 juta kali, nah mungkin kapan-kapan kita bisa praktekin bareng-bareng ya, ngelempar koin 1 juta kali atau semakin banyak, maka nilainya akan mendekati peluang yang tadi sudah kita hitung. Ya, berdasarkan hasil penelitian seperti itu. Jadi memang jangan dipikir kayak misalnya, loh, misalnya aku mau melempar 1 koin, mau melempar 1 koin. Seharusnya kalau menurut eh, peluang ya, ketika kita melempar 1 koin, peluang muncul angka itu kan setengah. Peluang muncul gambar itu kan setengah. Loh, berarti kalau aku lemparnya 2 kali, maka 1 kali akan angka, 1 kalinya akan gambar. Kalau secara matematika kan seperti ini. Tapi mungkin pas prakteknya ya belum tentu. Bisa jadi gambar semua, bisa jadi angka semua. Jadi ini itu hanya sebagai pendekatannya. Gitu, gitu ya, tentang peluang. Jadi materi SMP di peluang itu cuma sampai di konsep-konsep yang seperti ini aja. Tapi kalau sudah di Olimpiade, nanti soalnya akan lebih menarik lagi. Nah, kita akan mulai membahas soal peluang yang next level lah, itu. Jadi makanya ini jangan dicontoh ya. Peluang itu katanya ilmu yang erat kaitannya sama perjudian. Jadi mereka yang jangan dicontoh ya, ini contoh aja. Jangan dicontoh kok, contoh aja. Maksud aku jangan ditiru. Ini untuk pengetahuan aja gitu. Perjudian, mereka yang ahli judi itu ya
sebenarnya mereka ahli matematika gitu, tapi mungkin dipergunakan dengan ranah yang salah. Jadi pintar logika, pintar menghitung probabilitas. Probabilitas itu nama lain peluang. Jadi ya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian udah jago nih di peluang, jangan jangan ini ya, jangan dijadiin untuk ke hal-hal negatif. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang materi eh, next level tentang peluang. Jadi ini biasanya baru kalian pelajari pas SMA, tapi akan aku ajari di sini. Nggak terlalu sulit kok. Tapi mohon sebentar ya, aku ambil buku aku dulu. Wait. Loh, ini ada 11 orang ya? Hai, I'm back teman-teman. Ini Naufal udah join. Ayo kita minta klarifikasi Naufal. Naufal habis dari mana? Tadi kamu join pas apa, Val? Susah join. Apa Naufal? Bisa diulang? Susah join tadi. Oh gitu, ya udah. Oh susah join. Kamu join pas sampai mana tadi? Pas bahas peluang ya? Iya, pas kayaknya tadi dadu itu. Oke, sip. Nah, eh, terus sekarang kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Jadi ini cara untuk nggak selamanya nanti tentang peluang itu akan kalian peroleh dengan eh, apa namanya? Dengan dilihat langsung gitu loh. Kalau tadi kan peluang tentang dadu, tentang angka, itu kan tinggal kalian bikin ruang sampel, terus kalian bisa langsung melihat mana kejadian yang memenuhi syarat, mana kejadian yang memenuhi syarat, mana kejadian yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau yang kaidah pencacahan ini akan membantu kalian untuk materi-materi yang lebih sulit gitu. Wait, kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan itu adalah misalnya ketika kasusnya itu atau misalnya gini, yang pertama kaidah pencacahan itu dengan cara penjumlahan biasa. Wait, tulisanku kok. Penjumlahan. Ini contohnya seperti ini. Misalkan Ova ya, masa Ova lagi, aku ganti Arsafin deh. Misalnya Arsafin mau ke kantin. Terus Arsafin itu em, akan membeli satu jajan aja. Ya, ini kita akan menghitung kaidah pencacahan atau banyaknya kemungkinan. Arsafin mau jajan, terus habis itu cuma milih cuma milih satu jajanan aja. Terus ketika sampai di kantin, Arsafin dapat beberapa pilihan, ya. Ada satu, misalnya wait, dua wafer dan 5 kue. Nah, pertanyaannya, ada berapa kemungkinan jajan yang bisa dipilih Arsafin?
Karena ada 2 wafer dan 5 kue, maka total ada 7 pilihan yang bisa dipilih Arsafin. Berarti total pilihan itu adalah 2 ditambah 5 atau 7 pilihan. Ini kita kalau menggunakan penjumlahan. Terus kalau perkalian itu gimana, Miss? Perkalian itu contohnya seperti ini. Jadi ini tadi kan ada kata atau. Jadi bisa milih wafer atau kue. Karena kan cuma boleh milih satu ya. Jadi ciri khas penjumlahan itu adalah atau. Sedangkan kalau perkalian itu contohnya gini. Aku mau tanya ke Cassandra. Cassandra, kamu lebih suka pakai jilbab yang bergo atau jilbab pet langsungan atau pakai jilbab segi empat kayak gitu? Gimana? Ya? Biar gue aja praktis. Oh, biar gue aja praktis. Tapi sekolah harus pakai itu ya? Ya. Nah, biar gue aja praktis, betul. Nah, misalnya nih, Cassandra mau berangkat sekolah. Katakanlah hari itu hari bebas. Kalian nggak pakai seragam gitu. Atau mungkin mau outing kelas. Misalnya outing kelasnya nggak pakai seragam. Nah, ternyata Cassandra itu ada pilihan 5 jilbab bergo. Terus bajunya itu ada 3 baju. Nah, terus ditanya berapa kemungkinan berapa kemungkinan pilihan outfitnya Cassandra atau OOTD-nya Cassandra. Nah, berapa kemungkinan pilihan OOTD ketika punya 3 baju dan 5 Virgo. Nah, karena ini itu harus dipilih dua-duanya, jadi kan Virgonya kan dipilih satu, bajunya kan juga dipilih satu. Artinya Cassandra ada 5 kali 3 kemungkinan atau 15 kemungkinan outfit. Contoh, di sini 5 Virgo itu adalah Virgo A, B, C, D, E. Ya misalnya ada warna kuning, warna hijau, warna merah, dan lain-lain. Terus habis itu aku punya 3 baju. Itu misalnya baju 1, baju 2, baju 3. Kan mix and match-nya bisa Virgonya A, bajunya 1 atau A1. Atau Virgonya A, bajunya 2, Virgonya A, bajunya 3. Kan udah jadi pilihan outfit yang berbeda. Terus habis itu atau B1, B2, B3. Atau pilih yang C1, C2, C3 sampai seterusnya sampai E1, E2, E3. Jadi total ada 15 opsi. Itu namanya kaidah pencacahan yang menggunakan perkalian gitu. Nah, coba aku mau tanya ke Kaila tentang membedakan kapan harus menggunakan kaidah pencacahan, kapan harus menggunakan kaidah perkalian. Misalnya nih, Kaila. Kaila, halo? Kaila bisa on mic? Kok nggak ada di kamera kamu? Halo, Kai? Oh, bisa ya? Oke, muncul ya, Kai. Kaila, aku bisa tanya? Ya, Miss. Oke. Nah, misalnya nih, Kaila pergi ke bioskop. Terus habis itu Kaila mau menonton film. Di sana ada filmnya itu ada 2 film komedi, ada 5 film petualangan, sama ada 1 film kartun misalnya gitu. Maka berapa banyak kemungkinan Kayla dalam memilih film? 7. Berapa? 8. 8. Ya, jadi ada 8 opsi. Ini baru pakai penjumlahan. Terus satu lagi case-nya Kayla. Misalnya kamu mau mengkombinasikan resep-resep untuk buat jus. Jadi kamu mau bikin jus sayur dan juga jus buah. Nah, jadi ada satu jus, bahannya terdiri dari sayur dan buah. Kamu mau bikin jus. Terus habis itu jusnya
sayur kamu ada 5 pilihan bahan, ada 5 bahan. Yang buah itu kamu ada 4 bahan. Maka ada berapa variasi resep yang mungkin buat kamu bikin? 20. 20. Kalau itu kaidah perkalian ya. Jadi kalau hanya memilih salah satu atau pilih maksudnya itu atau kayak tadi milih kartun atau film petualangan atau film komedi, kalau kata-katanya atau itu artinya ditambah. Tapi kalau kata-katanya itu dan kayak tadi bikin jus yang butuh satu sayur dan satu buah. Ada kata dan di situ. Maka opsinya dikalikan 5 ditambah 4 ada 5 dikali 4 ada 20 varian jus yang bisa dibikin Kayla. Beda halnya kalau kita mau bikin jus tapi bikin jusnya itu um, bahannya boleh sayur, boleh buah, cukup satu bahan aja. Kalau kamu punya 5 bahan sayur dan 4 bahan buah, berarti hanya ada 9 varian jus yang bisa kamu bikin. Jadi peluang itu seperti itu. Rumusnya itu nggak banyak, tapi kita harus betul-betul memahami soalnya. Itu maksudnya apa? Apakah murni kaidah penjumlahan ataupun kaidah perkalian. Nah, yang paling sering keluar itu adalah aturan pengisian tempat. Ya, ini soal variasinya bagus banget. Aturan pengisian tempat. Nah, aturan pengisian tempat itu adalah contohnya gini. Aku polisi itu akan membuat sebuah plat nomor kendaraan suatu kota. Nah, plat nomor kendaraan itu terdiri dari angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam satu plat itu ada 4 angka. Nah, ditanya berapa kemungkinan yang bisa dibikin, berapa jumlah kemungkinannya plat yang bisa dibuat, berapa jumlah plat yang mungkin dibuat. Dengan ketentuan tidak boleh ada yang sama. Nah, ini misalnya tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh sama. Nah, di sini kita punya aturan pengisian tempat. Karena platnya itu ada 4 digit, maka di sini kita bikin 4 kotak. Nah, untuk kotak pertama itu bisa diisi 9 angka. Ya, itu bisa diisi 9 angka. Karena kan angka 0 bisa masuk di situ. Angka 1, 2 sampai 9 bisa diisi di situ. Oh, maaf, berarti ada 10 angka yang bisa mengisi angka pertama. Nah, pertanyaanku, yang bisa mengisi angka kedua itu ada berapa angka? Ada 9 angka. Kenapa? Karena kan angkanya tidak boleh sama. Jadi misalnya ada angka yang sebelumnya udah diambil untuk mengisi kotak pertama, dia nggak bisa dipakai untuk mengisi kotak kedua. Berarti kotak kedua itu pilihan angkanya hanya 9. Gitu. Terus sekarang aku tanya ke Naufal, berarti kotak ketiga bisa diisi berapa angka Naufal? Yang bisa mengisi kotak ketiga ada angka apa aja? Sisanya. Angka 8 angka. Ya, ada 8 angka. Karena 2 angka kan sudah diambil sebelumnya, kan biar nggak sama. Berarti sisanya cuma 8 angka, dan di sini cuma 7 angka. Ya, ini kalau tidak boleh sama. Berarti 90 dikali 8 kali 7 itu 56 ya. 48 tambah 8 kali 7, 56 betul. Berarti 56 dikali 90. Nah, ini adalah jumlah plat yang bisa dibentuk kalau angka-angkanya tidak boleh sama. Sekarang, kalau angkanya boleh sama. Kalau angkanya boleh sama. Terus ini aku bikin 4 kotak lagi. Kotak pertama diisi angka 10. Oke, ada 10 angka kan yang bisa mengisi kotak pertama, 0 bisa, 1 bisa, 2 bisa, dan seterusnya. Terus habis itu kotak kedua, kira-kira yang bisa mengisi kotak kedua ada berapa angka? Aku tanya Kayla, berapa angka Kayla? Yang bisa mengisi kotak kedua? 10.
10. Kenapa 10? Kan satu udah dipakai Ya, karena di kotak boleh pertama. sama. Iya, boleh sama. Jadi walaupun ada angka yang sudah diambil di kotak sebelumnya, itu boleh sama gitu ya. Berarti 10, di sini juga 10 lagi, di sini juga 10 lagi. Berarti ada berapa kombinasi angka? Ada 4.000 kombinasi, 40.000 kombinasi angka yang bisa dibuat gitu. Jadi aturan pengisian tempat itu nanti variasinya banyak banget ya teman-teman. Misal, aku tambahin aturan aja. Oh, angka yang pertama itu harus genap. Digit pertama harus genap. Berarti kan aku bikin lagi 4 kotak. Nah, yang ada aturan-aturannya itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh, digit ini itu harus genap. Maka ada berapa angka yang bisa mengisi di sini? Kalau harus genap, ya angka genap kan cuma 0, 2, 4, 6, 9. Artinya hanya ada 5 angka yang bisa mengisi kotak pertama. Karena angka pertama kan harus genap. Nah, Terus nih, ya, gimana Kayla? nomor depannya boleh 0. Nomor kalau di plat depannya boleh 0. Kalau di plat motor depannya boleh 0. Ya, ceritanya ini di plat motor ya. Kalau di plat motor 0 boleh. Terus habis itu 5. 5 kan bisa mengisi angka bilangan genap kan cuma 5. Nah, terus kotak berikutnya, misalnya ini genap, terus habis itu tidak boleh sama. Ya berarti ya tinggal sisanya. Berapa ini? 10, 9, dan 8. Gitu. Jadi ini adalah aturan pengisian tempat. Nanti soalnya akan bervariasi gitu. Tetap Nah, 10. Habis, gimana? Gimana? habis 5 tetap 10. Habis 5. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan 10 ya harusnya. Berapa, Kai? Harusnya 9. 9. Karena kan nggak boleh sama, terus yang depan tadi udah diambil satu. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya, untuk kita akan mencari banyak kemungkinan kan. Jadi misalnya dari 5 opsi, ada 5 pilihan, diambil 2. Nanti ada berapa kemungkinan yang bisa kita pilih. Nah, soal-soal yang seperti itu nanti akan dipermudah dengan kita menggunakan permutasi, rumus permutasi, dan rumus kombinasi. Nah, ini sekalian deh. Aku masuk ke permutasi dan kombinasi. Nanti kalian bisa cek lagi recordnya setelah ini ya, tentang penjelasan permutasi dan kombinasi. Jadi, soal peluang itu akan ditanya soal 2 hal. Yang pertama, hanya ditanya banyak kemungkinan tok. Banyak kemungkinan tok. Jadi misalnya kayak tadi, kita melempar 2 buah dadu, kan ini sampelnya. Kalau kita melempar 2 buah dadu itu kan sampelnya. Jadi ada tipe soal yang hanya menanyakan banyak kemungkinan. Jadi ada berapa kemungkinan dadu ketika dilempar itu memiliki angka yang sama? Jawabannya ya tinggal 6 gitu. Kalau yang ditanya hanya kemungkinan itu ya jawabannya hanya 6 aja yang memenuhi syarat yang ditanyakan. Tapi kalau yang ditanya peluang itu harus dibagi seluruh kemungkinan yang ada di sampel. Jadi walaupun dia nggak memenuhi, tapi tetap kita bagi. Makanya kalau peluang itu 6/36, kalau yang ditanya peluang. Tapi kalau yang ditanya banyak kemungkinan, itu cukup jawab 6, gitu aja. Kalau yang terkait aturan pencacahan, itu nanti biasanya soal-soalnya itu eh, ditanya banyak kemungkinan aja. Tapi nggak menutup kemungkinan juga akan ditanya tentang peluang, gitu. Yang penting kan peluang itu kan pada dasarnya kalian bisa nyari seluruh sampel yang mungkin, terus kalian juga bisa nyari berapa banyak kemungkinan yang memenuhi syarat, terus tinggal diper gitu doang kan. Jadi nggak begitu ini sama sama halnya lah dengan pencacahan, tapi beda prinsipnya aja. Kalau peluang itu bentuknya kan 0 sampai 1, jadi harus diper seluruh kejadian yang mungkin. Nah, pada dasarnya banyaknya kemungkinan itu tuh kita diminta kayak memilih misalnya ada 5 bola, ya, ada 5 bola. Satu keranjang, ini misalnya banyaknya kemungkinan dulu. Tak tulis di sini deh, ya. Banyaknya kemungkinan. Misalnya, aku ada satu keranjang itu diisi satu bola,
putih. Terus habis itu 3 merah, 4 biru. Terus 2 hijau. Aku mau tanya ke Arsafin deh. Arsafin, kalau aku punya satu keranjang yang isinya itu 1 bola putih, 3 merah, 4 biru, dan 2 hijau, terus aku mau mengambil 1 bola, ada berapa kemungkinan, ada berapa kejadian yang memenuhi kalau aku pengen bola yang aku ambil itu merah? Ada berapa bola kalau bola merah? Halo Arsafin? Arsafin? Ya. Lagi ke toilet, Miss. Oh, lagi ke toilet. Oh ya, oke, nggak apa. Nah, jadi kalau kita ada satu keranjang yang isinya 1 bola putih, 3 merah, 4 biru, 2 hijau, maka peluang yang bola yang terambil angka merah itu kan berarti ada 3 dibagi semua jumlah bola. Berarti 3/10. Ini adalah peluang terambilnya angka merah. Artinya apa? Dari 10 bola yang memenuhi bahwa bola itu berwarna merah, itu kan hanya ada 3 bola aja. Dibagi 10. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memilih 2 bola, berapa kemungkinan yang bisa kita dapatkan gitu. Ini akan kita bahas di materi permutasi dan kombinasi. Jadi untuk mempermudah kita menghitung, misalnya contohnya berapa banyak kemungkinan kita bisa memilih 2 orang dari satu kelas 10 untuk mewakili lomba. Berapa banyak kemungkinan kita memilih 2 buah dari 10 buah yang tersedia. Kayak mungkin milihnya anggur sama apel atau apel sama pisang dan lain-lain. Itu akan kita bahas di materi permutasi dan kombinasi. Oke, mungkin karena kayaknya ini ya, entah deviceku agak kurang mendukung ya teman-teman. Kita cukupkan dulu aja materi siang hari ini. Untuk besok akan aku lebih persiapkan lagi terkait materi kombinasi dan permutasi. Nah, cuman setelah ini nanti ya, sebagai gantinya, setelah ini nanti aku akan mengunggah latihan soal. Kalian mungkin bisa cek sekitar jam agak sorean nanti lah, jam 6 atau apa. Aku akan unggah soalnya di Drive. Kalau kalian drive-nya di mana, kalau kalian belum tahu, kalian bisa tanya Miss Wulan. Nanti ada latihan soal, kurang lebih 20 nomor. Tolong untuk yang lain cukup mengerjakan 10 nomor aja. Tapi kalau Kaila itu dikerjakan semuanya 20 nomor, 20 atau 25 nomor gitu ya, udah aku susunkan sebelumnya. Di sini sebentar ada yang chat. Oh, kurang banyak, nggak usah 25 dulu. Soalnya deadline-nya besok ya. Jadi yang lain ngerjain 10 aja, Kaila ngerjain 25. Tapi kalau yang lain mau ngerjain lebih juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti kurang dari jam 6 soalnya udah bisa aku upload. Oke, itu dulu yang kita pelajari siang hari ini tentang peluang. Semoga next aku bisa lebih ini ya prepare device lagi. Mungkin tadi karena ada beberapa moving juga. Sekian aku tutup. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, semangat. Besok jam 1 ya. Jangan telat ya. Kita efektifin ya. Siap. Oke, aku tutup.